Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada dalam sesi diskusi lagi, yakni kita membahas suatu hal yang layak didiskusikan, sehingga barangkali kesimpulan-kesimpulan dari diskusi ini bisa kita share kepada teman-teman dan semoga saja bermanfaat. Diskusi kali ini kita membahas mengenai satu berita yang cukup mengejutkan bagi kami, yakni tentang isu yang menyatakan bahwa kampus Universitas Indonesia dianggap mengajarkan seks bebas. Ini cukup satu hal yang perlu kita kaji bersama. Kemudian barangkali kita bisa ambil pelajaran dari info-info berita-berita semacam ini. Hal ini bermula dari ketika Universitas Indonesia menyelenggarakan PKKMB, yakni pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, di mana dalam salah satu materi dalam PKKMB tersebut membahas mengenai kekerasan seksual, kemudian mengajarkan seksual consent, yakni bahwa dalam rangka untuk mencegah kemudian menghindari dari kekerasan seksual, mahasiswa baru dikenalkan mengenai apa itu kekerasan seksual. Nah, dari sinilah kemudian timbul beberapa kritik dari beberapa kalangan, salah satunya dari fraksi PKS di DPR, yakni Pak Muzamil Yusuf, di mana beliau membuat salah satu video yang mencoba untuk mengingatkan UI, Universitas Indonesia, supaya segera menjelaskan bagian dari salah satu materi PKKMB tersebut, supaya UI segera mengklarifikasi, di mana hal tersebut juga menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahwa apakah benar kampus besar Universitas Indonesia mengajarkan seks bebas. Tentu ini pertanyaan bagi kita, apakah sudah kehidupan di Jakarta, khususnya di Universitas Indonesia, apakah memang sudah melegalkan seks bebas seperti di Barat? Apakah begitu itu? Maka kemudian kita coba cari klarifikasi, apakah sudah ada klarifikasi dari Universitas Indonesia mengenai video dari Pak Muzamil Yusuf ini. Maka kita coba cari, ada salah satu dari berita online yang sudah memuat klarifikasi dari Universitas Indonesia, di mana ada beberapa hal yang kita bisa rangkum dari klarifikasi tersebut. Kemudian kita justru mempertanyakan klarifikasi ini, karena menurut pandangan kami pribadi yang mengkaji kajian keagamaan di pesantren ini, klarifikasi ini masih belum jelas, masih tabu bagi kami, masih abu-abu. Ada hal yang masih perlu diperjelas sebenarnya. Kenapa begitu itu? Karena dalam klarifikasi dari Universitas Indonesia yang kami pahami, pokok poinnya adalah meminta Pak Muzamil Yusuf, juga mungkin wali dari para mahasiswa yang mengikuti materi tersebut, untuk menjelaskan atau menyimak secara utuh materi dari PKKMB, jangan sampai hanya sepotong saja tentang sexual consent itu. Jangan sampai hanya mempelajari atau memahami satu slide saja. Ini klarifikasinya. Sehingga kalau dari kata-kata tersebut seolah-olah ada pemahaman bahwa kalau mempelajarinya secara utuh, maka pemahamannya tidak seperti itu, seolah-olah begitu. Tapi pada kenyataannya menurut pandangan kami, karena fokus dari pembahasan tersebut, kata salah satu klarifikasi UI juga adalah tentang konteksnya apa. Jadi memang konteks dari pembahasan itu adalah untuk pencegahan supaya mahasiswa tidak terjerumus kepada kekerasan seksual, tidak menjadi korban kekerasan seksual atau tidak menjadi pelaku kekerasan seksual. Ini yang menjadi fokus dari materi tersebut, memang itu. Jadi memang tidak membahas seks bebas memang. Jadi dari situ justru bagi kami sedikit menjadi penjelas bahwa memang kalau konteksnya hanya itu dan tidak membahas bahwa seks bebas itu tidak dilarang, ya ini adalah suatu hal yang secara tidak langsung seolah-olah mengiyakan seks bebas memang. Jadi secara tidak langsung memang begitu itu. Kalau memang konteksnya hanya
menjelaskan apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kalau salah satu dipaksa. Kalau hanya penjelasan seperti itu, maka seolah-olah ada mafhum mukhalafahnya dalam bahasa pesantren, bahwa berarti asal tidak ada kekerasan maka legal, seolah-olah begitu itu akhirnya kesimpulannya. Jadi memang ini adalah suatu hal yang rumit kalau hanya mengajarkan apa itu kekerasan seksual, kemudian bagaimana menanggulanginya, bagaimana mencegahnya, maka mahasiswa baru bisa terjerumus kepada seks bebas memang. Dari sinilah maka saran kami bagi UI, memang katakanlah memang itu hanya konteksnya itu. Coba konteksnya diperluas. Sebagaimana amanah undang-undang bahwa inti dari pendidikan kita ini, Sisdiknas ini tentang ketakwaan, maka konteksnya jangan hanya itu. Mahasiswa baru diperkenalkan bahwa seks bebas itu dilarang, konteksnya diperluas. Kalau mahasiswa baru sudah dikenalkan mengenai larangan-larangan seks bebas, apa risiko seks bebas, kemudian bagaimana dari sisi agama, kita kan negara yang berasaskan kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maka ada harapan besar bahwa mereka terhindar dari seks bebas sekaligus kekerasan seksual. Jadi langsung sekali penjelasan langsung 2-3 pulau terlampaui. Kalau kita hanya pembahasannya hanya seputar kekerasan seksual, ya hanya itu aja yang didapat. Itu pun masih ada timbul persepsi bahwa seolah-olah UI membebaskan atau mengiyakan kehidupan seks bebas, seolah-olah begitu itu. Makanya kalau pembahasannya adalah bahaya seks bebas, bagaimana dari sudut pandang agama, baik Islam ataupun agama yang lain, resiko-resikonya secara medis, kalau pembahasannya seputar itu, justru ini akan pasti menuai pujian. Jadi inilah menurut pandangan kami menunjukkan bahwa apa yang diajarkan di UI untuk mahasiswa baru ini konteksnya perlu diperluas sehingga tidak menimbulkan banyak persepsi yang berbeda di kalangan mahasiswa baru, juga walinya, juga di kalangan umum, seolah-olah UI mengajarkan seks bebas. Kami kira itu saran dari kami untuk UI, barangkali bermanfaat, dan ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk seluruh umat Islam untuk hati-hati dalam usaha mendidik putra-putri kita. Udah, putra-putri kita masukkan ke pesantren-pesantren, kita ajarkan ketakwaan di sana. Bagaimana supaya selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kami kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.